Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fenty Inayati. Insya Allah beberapa menit ke depan saya akan sharing tentang inquiry apresiatif dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita awali dari bagaimana pemahaman kita mengenai paradigma inquiry apresiatif atau lebih dikenal dengan IA, bahwa inquiry apresiatif atau yaitu adalah sebuah paradigma untuk melakukan sebuah perubahan dalam suatu sistem manusia, misalnya organisasi atau sebuah sekolah. Misalkan kita ingin mengubah nih sekolah yang tadinya sekolah yang tidak ramah anak menjadi sekolah yang ramah anak. Nah, dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif ini bisa digunakan. Pendekatannya kolaboratif dan berbasis kekuatan inti yang dimiliki sebuah sekolah atau sebuah organisasi tersebut. Nah, inquiry apresiatif ini memiliki kecenderungan untuk menggali kelebihan yang ada dan mengupayakan kelemahan tetap menjadi samar. Kalau biasanya kita base learning atau problem dulu ya, atau permasalahan dulu yang digali, tetapi di sini adalah menggali kelebihannya. Nah, sebetulnya IA ini adalah sebagai paradigma pendekatan berbasis aset. Jadi aset-aset yang ada, yang sudah ada itu diinventarisir dan dikembangkan. Nah, ini juga merupakan pendekatan afirmatif dan menggunakan pendekatan atau psikologi positif. Nah, alhamdulillah IA ini diterima ya sebagai sebuah metode untuk manajemen perubahan dengan memiliki teknik yang spesifik dan langkah operasional yang digunakannya. Bagaimana bisa membawa perubahan positif melalui suatu sistem yang dikenal dengan bagja, yang insya Allah nanti akan diulas sedikit tentang bagja tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada tentang bagaimana paradigma inquiry apresiatif ini dikaitkan dengan 2 poin dari Ki Hajar Dewantara yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, kita lihat ya, adakah keterkaitan antara inquiry apresiatif dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Kita lihat bahwa paradigma inquiry apresiatif ini fokus pada penggalian kekuatan dan inti positif. Jadi menggali berbagai kekuatan atau potensi-potensi positif yang ada. Kemudian meyakini bahwa setiap individu memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi untuk keberhasilan tujuan pendidikan, bahwa setiap individu likulli syai'in maziyah, bahwa setiap sesuatu itu pasti ada keistimewaan yang insya Allah nanti akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan pendidikan mudah untuk dicapai. Nah, kita lihat bagaimana dulu bahwa di modul sebelumnya ada tentang konsep Ki Hajar Dewantara mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Beliau menyebutkan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Jadi tugas pendidik hanya merawat, menuntun tumbuhnya dari kodrat alam dan kodrat zaman itu. Tentunya di sini yang menjadi catatan adalah ada sesuatu yang tidak bisa dirubah dan ada sesuatu yang bisa dirubah. Nah, apa sih yang tidak bisa dirubah? Yaitu kodrat keadaan alam dan zaman. Tentunya kita tidak bisa mengubah kodrat alam dan kodrat zaman. Namun yang bisa dirubah dari peserta didik adalah yang pertama adalah budi. Bagaimana karakternya, cipta, rasa, karsa, keadaan batinnya, kemudian pekertinya, raganya, tenaganya, upaya tindakan secara lahir. Nah, ini yang bisa dirubah. Jadi budinya, cipta karsa-karsanya, dan pekerti atau akhlak dalam bahasa kita, atau juga ya pekerti, tabiat, dan lain sebagainya. Kemudian korelasinya adalah bagaimana sih inquiry apresiatif hubungannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa semakin meyakinkan diri bahwa tugas guru itu adalah menuntun dan merawat tumbuh kembangnya kekuatan positif dalam diri siswa. Jadi dalam diri siswa itu pasti ada kekuatan positif karena
anak itu diibaratkan seperti kertas putih dengan tulisan samar-samar. Nah, tulisan samar-samar itu diibaratkan potensi yang dimiliki siswa. Kalau dalam bahasa agamanya ada fujur, ada takwa. Jadi ada potensi baik dan ada potensi buruk. Nah, yang potensi baik atau yang positif ditebalkan, dan yang fujur atau hal yang negatif, hal-hal yang bersifat negatif itu dibiarkan tetap samar atau bahkan kalau bisa dihilangkan. Nah, jadi diyakini bahwa setiap murid, setiap siswa kita itu ada potensi baik dan ada potensi buruk, dan kita fokus pada potensi baik yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, IA ini dapat membantu guru untuk menemukan inti positif yang ada dalam setiap anak. Nah, kemudian guru nanti menuntun dan mengarahkan potensi positif tersebut sesuai dengan kodrat alam dan sesuai dengan tuntutan kodrat zaman. Selanjutnya di sini akan dijelaskan pula tentang apa pemahaman kita sebagai peran kita sebagai pendidik dalam 2 poin pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa yang pertama, kita sebagai guru harus menggali dan mengembangkan potensi positif dalam diri anak. Bahwa tadi likulli syai'in maziyah, setiap segala sesuatu pasti punya keistimewaannya. Kita fokus pada potensi atau keistimewaan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Dan yang kedua adalah memberikan kesempatan agar murid terbiasa menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Nah, yang ketiga adalah menuntun dan membimbing anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini tentunya harus disesuaikan ya dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat adalah membiasakan murid untuk memahami kekuatan dirinya. Jadi dia harus mengenali, memahami bahwa dirinya itu memiliki kekuatan. Juga dari temannya, bahwa temannya juga memiliki hal positif, dan orang-orang di sekitarnya pun memiliki sesuatu yang positif yang bisa diambil dari berbagai kalangan, baik teman atau orang di sekitarnya. Kemudian selanjutnya mengembangkan kemampuan murid untuk berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Jadi diberikan kesempatan murid untuk berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Kemudian memupuk harapan atau mimpi murid yang dapat memberikan manfaat untuk orang-orang sekitar, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah memberikan manfaatnya. Jadi dipupuk harapan atau mimpi murid untuk bagaimana dia bertekad untuk memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk orang sekitar. Kemudian yang ketujuh adalah menumbuhkan daya juang murid agar tetap survive ketika menghadapi berbagai macam kesulitan. Nah, apalagi sekarang ya di era industri 4.0 dengan berbagai tantangannya, bagaimana menumbuhkan kodrat zaman, bahwa anak harus memiliki daya juang yang tinggi untuk tetap survive dalam kondisi zaman yang semakin kesini semakin banyak tantangan. Kemudian menyediakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, ini lingkungan belajar yang kondusif sangat penting sekali agar murid dapat mengasah keterampilan yang dibutuhkan dalam proses pencapaian tujuan akademiknya maupun non-akademiknya. Kemudian, yang selanjutnya adalah bagaimana memanfaatkan paradigma inquiry apresiatif ini untuk mewujudkan 2 poin dari konsep Ki Hajar Dewantara. Pada pelaksanaannya melalui manajemen perubahan bagja. Secara singkat saja ya, B di sini adalah buat pertanyaan. Kemudian A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, A atur eksekusi, yang insya Allah nanti pada video selanjutnya ya, bagaimana penerapan dari bagja ini sebagai sebuah manajemen perubahan yang bisa mengubah bagaimana sih kelas yang kita impikan. Misalkan ingin mengubah kelas menjadi seperti apa, ingin mengubah sekolah menjadi seperti apa. Kemudian yang terakhir, bagaimana pemanfaatan paradigma inquiry apresiatif ini untuk mewujudkan konsep kodrat alam dan kodrat zaman Ki Hajar Dewantara. Jadi intinya dengan paradigma ini kita bercita-cita, saya secara pribadi bercita-cita mewujudkan sekolah merdeka belajar
dan memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa, kemudian mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, berpikir kreatif, dan berpikir kritis. Nah, selanjutnya, di sini bahwa pemanfaatan paradigma IA ini bisa mewujudkan konsep kodrat alam dan kodrat zaman dengan cara menuntun tumbuh kembangnya potensi positif dari setiap anak dengan menggunakan pendekatan student center, bahwa pembelajaran harus berpusat pada peserta didik dan menggunakan model pembelajaran yang inovatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang membebaskan siswa untuk berkreasi sesuai minat bakatnya agar potensi baik tersebut bisa berkembang dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.